Yang sekarang yang adili udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Firaun binasa. Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya. Tapi Anies tidak punya nyali. Ingin saya kurang ajar tuh di situ, saya gondok. Ya, saya lebih senior dari dia, tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Gibran bukan anak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita langsung mereaction masih Pilpres 2024. Nah, ini para anak abah ini banyak yang tetap nggak terima ya tentang putusan MK. Bahkan mereka sudah kecewa dengan Anies. Bahkan partai-partai pengusung atau pendukung Anies Baswedan ini mulai mendekati pemenang, mendekati Pak Prabowo. Nah, tapi si anak-anak abah ini yang ya cenderung kaum khilafah ya, pendukung kaum khilafah ini tetap saja ingin demo. Bahkan tanggal 1 Mei besok akan demo. Dan salah satunya Egy Sujana ini, dia itu terus mencaci maki, memprovokasi. Bahkan ini dia mendoakan Hakim MK yang memutuskan sengketa kemarin itu mati. Wah, ini juga banyak anak-anak abah lain ya, yang apa ya, mencaci maki terus ini. Kita akan dengarkan juga tanggapan para netizen. Nah, langsung saja kita simak video-videonya. Punya Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Ya. Tantang kau, data mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau. Nah, ini mereka masih nggak terima, ingin melanjutkan tuntutan mereka terhadap tuduhan mereka atas ijazah palsunya Pak Jokowi. Ini terus berlanjut ya, nggak tahu sampai kapan ini. Nah, ini Otto Hasibuan ya, selaku kuasa hukumnya Prabowo ini juga menanggapi menepis ya atas tuduhan para kadrun-kadrun ini ya. Dan Egy Sujana kayaknya nggak terima ya pada pernyataan Bang Otto ini ya. Jadi nantang ini kayaknya ini. Oke, kita simak ya pernyataan berikutnya. Otto, jangan belagu kau. Maju sini. Akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang adili udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Jahat boleh katanya. Ini sudah di luar. Aduh, gerombolan mereka ini kayaknya harus diusir atau mungkin bahkan dibinasakan dari negeri ini ya. Katanya jahat itu boleh. Bahkan mereka kayaknya ini mau menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita dengar ya. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Firaun binasa. Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya mau dong nyumbang 100.000. Buat apa 100.000? Abah bikin partai. Ada yang mau nyumbang 100.000 untuk abahnya, untuk si Anies, untuk bikin partai. Aduh, 100.000 buat bikin partai. Gimana sih, Nek, maksudnya? Saya redo, ikhlas dunia akhirat, dan penting Abah maju bikin partai perubahan. Abah kemana ngasihnya? Saya mah kagak bisa. Di transfer lah Pak. Yang ngerti sama. Saya nganterinnya kemana Abah? Saya nggak tahu. Nganterinnya ke TPU, Nek. Ya, nganterinnya ke TPU ya. Silakan ditaruh di mana kek uang 100.000-nya ya. Nanti diambil oleh abahnya ya buat bikin partai mungkin ya. Saya mau lah ngasih nyumbang 100.000 buat abah bikin partai yang 4.000 orang tuh. Kita kan abah dapetkan 4.000 lebih itu penyolokan. Iya deh, pada nyumbang tuh 100.000. Saya mau lah, pas lah, redo lah demi buat abah mah nomor 1. Iya bener bah, mana saya nggak ngerti nganterinnya. Udah ya, assalamualaikum.
Tapi Anies tidak punya nyali. Ini yang saya kurang ajar tuh di situ. Saya gondok. Ya, saya lebih senior dari dia. Tapi dikhianati begini kan gondok gitu. Anies memang orang cerdas, nggak ada yang meragukan. Saya top, saya akui saya kalah. Anies lah lebih the best. Gitu. Dia udah menginternasional. Tapi Anies tidak punya nyali. Padahal dia bilang Prabowo tidak tahan untuk oposisi. Dan sekarang dia belum apa-apa udah nggak tahan, udah nyebrang gitu. Nah, bahkan saya lihat di flyer-flyer yang ada, dia akan jadi menteri luar negeri. Ada tuh. Ya, Muhaimin menteri pengurusan pondok pesantren. Ada tuh. Nggak tahu benar tapi itu beredar. Ya, PKB akan menggelar karpet merah 202. Dan PKB siap bekerja sama. Udah. Bagaimana coba? Mengucapkan salam, selamat kepada pencurang, kan berarti menyetujui pencurangan itu. Harusnya sejak awal terima aja ya. Terima aja, nggak usah capek-capek. Jangan bohong-bohongin kita gitu loh. Sok-sok berjuang. Ini yang saya kurang ajar tuh di situ. Saya gondok. Ya, saya punya hak marah sama Anies. Karena saya dukung dia baik-baik, bagus. Saya lebih senior dari dia. Saya nurut, saya oke. Tapi dikhianati begini kan gondok. Ya. Mau dijotos ini kayaknya oleh Egy Sujana ini. Siap-siap ya Pak Anies ya, mau digondok ini oleh Egy Sujana. Ini orang ini lagi ya. Kan nih sama TikTok. Kalau kita videonya yang ngomong baik-baik kena ban. Ya kayaknya mau kasar-kasar aja nih. Ngomongnya kasar-kasar. Yang kasar-kasar kayaknya yang boleh masuk di TikTok, nggak di ban. Pak udah Pak, nggak usah banyak-banyak kali demo mau lengserkan Pak Jokowi. Bapak bertanya sama diri Bapak, apa yang Bapak buat dulu? Udah Bapak buat untuk Indonesia ini? Apa coba? Teriak-teriak sampai urat leher pun keluar. Otak tuh dibersihkan Pak, hati dibersihkan. Masih muka-muka Bapak aja yang mau melengserkan Pak Jokowi. Mau upil power. Udah tua aja Pak, tenaga pun udah nggak ada. Ya kan? Umur udah maghrib. Yang dibicarakan cuma lengserkan Jokowi. Coba tanyalah ke diri Anda, apa yang Anda buat untuk negeri Indonesia ini? Kalian kesalahan orang aja kalian lihat, kesalahan kalian sendiri tak kalian lihat. Sibuk nak menggulingkan pemerintah. Bapak polisi tangkap kenapa yang kayak gini nih? Semua yang mau menggulingkan Pak Jokowi, tolong tangkap kenapa? Biar nggak muak kali kita nengoknya tiap hari teriak-teriak. Jokowi, aduh Pak. Ngomongnya udah menggetar. Apapun pemimpinnya, kelak Jokowi diturunkan. Ternyata masih ada ya manusia-manusia sampah-sampah seperti ini ya. Bisa saya bilang sampah negara, bisa dibilang sampah masyarakat, sampah politik. Nggak capek-capeknya mereka itu ya, mengkritik suatu pemerintahan, membawa suatu kejelekan dalam pemerintahan. Apa tujuan mereka? Apa yang Anda cari? Nggak perlu melengsarkan Jokowi ya Pak ya. Nggak perlu Anda harus menghentikan langkah Jokowi. Toh sebentar lagi juga akan turun dari jabatannya. Dan yang mau pasti penerusnya ini yang akan menjadikan tumbangnya kalian semua. Kalian mau berkuar-kuar seperti apapun gak ada bergunanya. Apalagi di sampingnya nenek-nenek seperti itu, bisa apa? Pikirannya juga gak tahu kemana. Aspirasinya juga gak tahu. Sekarang mau nyampe manapun Anda berkoar, mau nyampe manapun Anda berteriak-teriak, sebuah keputusan sudah diketuk palu. Dan semua permohonan 01 dan 03 ditolak. Anda paham? Jadi mau nggak mau Anda harus mengikuti dari peraturan yang ada, karena Anda itu hanya manusia ataupun rakyat kecil sama seperti saya. Jadi hanya mengikuti aja, yang penting tidak merugikan saya. Kalau Anda berbicara demokrasi dan untuk rakyat mana yang Anda ajak, dan demokrasi tentang tuntutan apa yang Anda bawa. Seperti itu aja. Jadi janganlah jadi sampah masyarakat, janganlah jadi sampah negara, dan janganlah jadi sampah politik. Jadi bantulah pemerintah itu dengan membersihkan sampah-sampah yang ada. Bantulah rakyat Indonesia itu dengan atasnamakan rakyat untuk membersihkan sampah-sampah yang tersisa. Seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk bapaknya nih ya terutama ya, daripada nanti Anda digiring dan kembali dielus-elus,
diberi baju gratis, makan gratis, itu nanti lebih bahaya lagi gitu Pak ya. Jadi lebihlah bertoleransi, jadi demi hargailah apapun jeripaya pemerintah untuk bangsa Indonesia. Nanti nggak ada presiden seperti ini lagi. Ini presiden terburuk. Ini presiden terburuk. Justru Anda itu manusia busuk, manusia terburuk, manusia di muka bumi yang otaknya dicuci oleh setan. Presiden Jokowi itu bukan presiden yang buruk. Dia presiden yang baik. Paham Anda? Anda ini sudah tua, seharusnya ngomong cucu di rumah, nggak usah banyak bacot di luaran. Nanti kalau ketangkep, nangis, ngomong hilaf. Iya, kalau udah ketangkep hilaf, waktu ngomong bacot nggak hilaf. Kakek-kakek banyak tingkah Anda ini. Apapun pemimpinnya, kelak Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja untuk penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK, keputusan sampah, trash in basket, sampah dalam keranjang. Ayo lawan terus, ayo lawan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, belum. Merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kebalik Anda yang ditangkap Pak. Cuma aku tuh kasihan guys kalau misalnya Bapak ini ditangkap. Udah banyak banget hinaannya. Ngeri. Gantung lah. Apalah pokoknya ya Allah. Ngeri. Cuma kasihan sebenarnya kalau ditangkap dipenjarain gitu ya, dipenjarain, umurnya dia udah tua. Harusnya udah waktunya taubat ya. Aduh. Tapi kok malah teriak-teriak. Ya. Tangkap nggak nih guys? Percuma Bu, Ibu teriak-teriak ya, percuma. Ibu sudah tua, Jokowi diadili, Jokowi harus dipenjarakan, macem-macem. Percuma Bu, Jokowi itu presiden baik. Lagian Pak Anies Baswedan juga udah merapat ke Prabowo Subianto. Ya, Ibu jangan teriak-teriak. Nah, nanti kalau diciduk oleh polisi karena penghinaan kepada orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Ibu nangis nanti. Pak Anies gak bakalan membantu. Ya, percuma Bu, udah ya Bu, udah ya. Teruntuk 02, pendukung 02, apa yang akan kalian lakukan dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang yang membuat kegaduhan, orang-orang yang membuat kekacauan. Junjungannya kalah kok yang di sekalian Jokowi. Apa dia nggak ngikut persidangan kemarin di MK? Seperti apa saksi-saksi yang dihadirkan? Pada nggak jelas. Kenapa masih berkoar-koar? Sedangkan junjungannya sendiri sudah mengesahkan, sudah menyetujui keputusan. Ini masih berteriak-teriak. Sadarlah usia Pak. Usia Anda itu udah nggak lama lagi masalahnya gitu loh. Tetaplah berbuat baik daripada nyari dosa, menggibah, memfitnah. 10 tahun Anda itu hidup di pemerintahan Jokowi biasa aja. Nggak pernah Anda sampai turun-turun ke jalan seperti ini. Setelah pemilu kalah, junjungan kalah, Anda baru turun menjadi provokasi, menjadi provokator untuk rakyat.
Untung rakyat 02 ini tidak pernah terpengaruh dengan omongan-omongan Anda. Meskipun, dan saya yakin kok di 01 pun hanya berapa orang doang yang ikut-ikut Anda itu, di belakang-belakang Anda itu. Untuk 02, kasih garis paham keras untuk orang-orang seperti ini. Kalau orang sudah menciptakan suasana tidak nyaman, damai, membuat gaduhan, hanya dengan 02 lah yang bisa bergerak. Untuk 02, kasih paham agar ditindaklanjutin, agar segera diurus. Anda udah sewajarnya itu bertobat. Anda udah tua gitu. Presiden terburuk Jokowi tangkap gantung. Hakim mengizinkan gantung ya digantung. Anda itu sudah tua, bertobatlah. Tinggal berapa tahun lagi lah umur Anda. Lagian Anda tidak merasakan apa kinerja Jokowi selama 10 tahun, selama 2 periode. Seharusnya Anda itu mendidikkan, mengutarakan kepada kami yang muda-muda yang di bawah Anda, yang lebih bagus, yang lebih baik. Bukan begini jadi provokator. Udah tua. Bertobat. Hari weekend harusnya santai, menikmati hidup, FYP di TikTok orang-orang beginian. Saya sebagai pendukung Presiden Joko Widodo tidak akan ikut serta menghina menghujat orang-orang yang merendahkan seorang Joko Widodo. Tetapi setidaknya hinaan cacian yang Anda sampaikan kepada seorang Presiden Joko Widodo itu akan berbalik menjadi sebuah keberkahan, menjadi umur yang panjang, sehat secara jasmani dan rohani. Mirisnya, orang yang menghina menghujat seorang Joko Widodo adalah dari kalangan orang-orang yang saya rasa tidak kaya raya, tidak punya harta yang melimpah, tetapi orang-orang yang mungkin ikut serta menikmati kebijakan seorang Presiden Joko Widodo. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jangan jadi bagian, umur sudah tua, tapi mulut seperti orang yang kesetanan. Salam akal waras. Menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Bertemu Prabowo Subianto, Nasdem tak ambil pusing dengan pendukung Anies Baswedan. Partai Nasdem tidak ambil pusing dengan kekecewaan pendukung Anies Baswedan atas wacana pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Capres Prabowo Subianto. Ketika ditanyakan apakah pendukung Anies Baswedan akan kecewa dengan kedatangan Prabowo tersebut, Sahroni menuturkan bahwa itu hal yang biasa. Biasalah. Tapi bener juga ya, ngapain dibuat pusing? Toh suara dari mereka kan sudah dapat. Suara Partai Nasdem juga kan lumayan naik signifikan. Ya, kursi DPR juga kan dari mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga RI kan bertambah ya. Ya, suka-suka Nasdem lah, mau merapat ke Prabowo, mau gabung kabinet, tanpa harus ribet-ribet memikirkan pendukung Abah. Ya enggak? Ya enggak? Ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya. Kalau begitu, ya Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Manusia-manusia model kayak gini ya, kalau masih waktu zaman Orde Baru sudah hilang tinggal nama. Untung aja di era Pak Jokowi itu nggak ada hukum rejim. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu sayang sama rakyatnya gitu. Ini udah menghina, mencaci Pak Presiden, tapi masih selamat. Anda itu harusnya bersyukur hidup di negara Indonesia. Bukannya nyalahin pemerintah apa segala macem gitu kan.
Bisanya koar-koar, Anda sudah berbuat apa untuk negara? Kalau nggak suka sama Pak Jokowi, udah pindah ke negara lain. Nanti kalau udah ditangkap nangis-nangis, bilangnya hilaf.